Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa channel TV yang budiman. Sore ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di skala media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Indonesia disebut negara gagal sistemik, benarkah? Alhamdulillah telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Amir. Bagaimana kabar Anda hari ini, Bung? Alhamdulillah, sehat. Harus sehat, Bung Amir. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Baik, Bung Yuwana, ini ada berita menarik tentang Indonesia disebut negara gagal sistemik. Benarkah? Nah, bagaimana tanggapan Anda, Bung, tentang narasi tersebut? Baik, iya. Terima kasih, Bung Amir. Jadi, narasi berita itu sebetulnya bermula dari komentar Sekjen PBB ya, Antonio Guterres, yang kemudian disonding juga oleh Prof. Antoni Budiawan, beliau Direktur Political Economy and Policy Studies, menyebutkan kalau Indonesia masuk negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang lebih besar dari anggaran kesehatan dan pendidikan. Jadi bunga utang yang harus dibayarkan Indonesia itu sejumlah 386,3 triliun. Sementara anggaran untuk kesehatan tahun 2022 itu 176,7 triliun. Jadi membayar utangnya lebih banyak daripada anggaran untuk kesehatan. Nah, ini menurut Sekjen PBB terkategori masuk negara gagal sistemik. Kalau kita analisis sebetulnya ada beberapa hal yang terkait dengan poin ini. Pertama, karena adanya prioritas yang salah. Jadi pemerintah seharusnya memberikan prioritas yang lebih tinggi pada sektor kesehatan dan pendidikan karena keduanya sangat penting untuk kesejahteraan rakyatnya. Ketika anggaran untuk sektor ini jauh lebih rendah daripada pembayaran bunga utang, itu menunjukkan prioritas yang salah dalam alokasi sumber daya. Kemudian yang kedua bisa juga berdampak pada sosial dan ekonomi. Investasi kesehatan dan pendidikan yang kurang, yang rendah, itu dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi jangka panjang. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan dan pendidikan, maka produktivitas dan kemampuan ekonomi nasional dapat terhambat. Ini dapat menyebabkan perbedaan sosial yang lebih besar, kesenjangan pendapatan, dan kurangnya mobilitas sosial. Tentu produktivitas masyarakat juga rendah juga. Kemudian komentar saya bisa menyebabkan lingkaran setan utang. Komentar saya yang ketiga adalah bisa menyebabkan lingkaran setan utang. Ketika negara terus membayar bunga yang besar atas utangnya, itu bisa memperburuk masalah utang itu sendiri. Jika utang tidak dikelola dengan baik, terutama ketika pemerintah harus mengambil lebih banyak utang untuk membayar bunga, untuk membayar bunganya, bunga terus meningkat, ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana utang terus bertambah tanpa solusi jangka panjang. Ini bahaya sekali dan akan riba otomatis ya. Terus kemudian bisa menyebabkan juga frustasi masyarakat. Ketidakseimbangan seperti ini, kalau istilahnya Pak Anies itu ketimpangan, ya. Ketimpangan seperti ini dapat menyebabkan frustasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat mungkin merasa bahwa kebutuhan dan kesejahteraan mereka tidak diutamakan dan bahwa sistem pemerintahan tidak mengindahkan kepentingan mereka. Nah, penting untuk dicatat, Bung Amir, bahwa setiap situasi dapat sangat kompleks terjadi. Kegagalan sistemik dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Namun ketika negara mengabaikan sektor penting, ya seperti kesehatan dan pendidikan,
dan lebih memfokuskan pada pembayaran bunga utang yang besar itu, ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Oke lah, kegagalan secara sistemik ini itu sebutan dari Sekjen PBB yang kemudian juga disonding oleh Prof. Antoni Budiawan melalui Twitter beliau. Menurut saya, pendapat saya, seandainya belum sampai disebut gagal pun secara sistemik pun, paling tidak kita semua harusnya menyadari bahwa problem perekonomian yang terjadi di negara kita ini adalah problem sistemik, ya, problemnya sistemik. Di seluruh aspek kehidupan ada problem akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Nah, problem sistemik ini meniscayakan ada solusi sistemik juga. Itulah ekonomi Islam rahmatan lil alamin. Demikian Bung Amir yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, komentar, tanggapan dan pendapat yang menarik dan penjelasan yang sungguh luar biasa. Baik, Bung Yuwana, terima kasih atas tanggapannya. Kita doakan semoga Bung Yuwana tetap semangat dalam mendakwahkan ekonomi Islam selamanya, insya Allah. Amin. Amin, amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita Indonesia disebut negara gagal sistemik, benarkah? Nah, semoga forum hari ini barakah dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.